Kita membuat odading itu adalah mentega, karena mentega ini juga berfungsi ya teman-teman sebagai bahan untuk mengangkat roti ini sendiri ataupun adonan, ataupun dia membantu ya teman-teman, membantu menaikkan reaksi ya teman-teman, seperti itu. Kemudian teman-teman, pada saat ini ya saya hanya akan memberi tahu ataupun sekedar informasi saja kepada teman-teman semua ketika ingin membuat adonan. Jadi bahan apa saja yang akan digunakan itu pelajari terlebih dahulu ya teman. Jadi supaya nantinya apa, kalau apalagi kalau kita bertujuan ingin menjadikan suatu usaha ataupun suatu bisnis kita untuk bahan-bahan apa membuat odading atau cakwe ini, tentunya ada hal yang pokok yang perlu teman-teman ketahui dan perlu dipelajari. Kalau teman-teman itu ingin simpelnya belajar membuat baik itu roti goreng ataupun cakwe teman-teman, atau disebut juga odading. Nah teman-teman, ada bahan-bahan yang memang harus kita ketahui ya teman-teman, dan kita lengkapi. Tetapi sebenarnya seperti ini ya teman-teman, sebenarnya teman-teman ketika ingin membuat odading atau roti goreng ini tidak terlalu lengkap dulu, itu tidak apa-apa. Ini untuk belajar ya teman, karena eh, awal itu memang kita itu kan harus bisa membuat adonannya. Kalau bahan-bahan itu kan kita searching di Google seperti itu, bahkan banyak resep yang kita ketahui. Tapi kalau kita membuat adonan yang tidak bisa, itu sama aja kita tidak bisa apa-apa ya teman. Nah, intinya dasar bahan apa yang harus pertama kita pelajari ya teman. Nah, ini saya beritahu teman. Yang pertama, teman-teman itu kenali dulu tepung terigunya. Seperti ini ya teman, saya ini membuat contohnya saja teman-teman ya. Jadi tepung terigu itu hal pokok yang harus kita pelajari dan kita ketahui. Kemudian di sini ada, kalau kita membuat odading itu adalah mentega, karena mentega ini juga berfungsi ya teman-teman sebagai bahan untuk mengangkat roti ini sendiri ataupun adonan, ataupun dia membantu ya teman, membantu menaikkan reaksi ya teman-teman, seperti itu. Kemudian ada pengembang ragi instan di sini, ini saya berikan ragi instan sedikit ya teman. Nah, jadi seperti hal ini ya teman, kalau kita membuat odading, tiga hal ini otomatis akan menjadikan adonan itu nanti cepat mengembang ya teman. Jadi antara tepung terigu, kemudian mentega, dan ragi instan sendiri. Nah, kemudian untuk rasa otomatis kita menggunakan gula pasir ya teman, atau gula putih seperti itu. Nah, jadi teman-teman ketika akan belajar membuat roti ataupun roti goreng itu sama saja teman-teman. Ketahui dulu tiga hal ini dulu. Jadi teman-teman belajar dulu untuk mengadoni. Jangan dulu intinya membuat langsung untuk berjualan seperti itu ataupun untuk usaha teman-teman. Nah, teman-teman belajar dulu membuat adonan, karena kalau sudah membuat adonan itu sama saja intinya ya teman-teman. Roti goreng dan roti-roti lain itu bahan sama saja. Gula adalah hanya sebagai penambah rasa ya teman. Kemudian ada susu pun seperti itu, hanya penambah rasa. Kemudian ada garam sedikit, itu hanya untuk menambahkan agar roti goreng ataupun odading yang kita buat itu lebih terasa agak gurih, kan seperti itu. Nah, intinya teman-teman kalau ingin belajar, pertama coba teman-teman membuat adonan dulu ya. Jadi teman-teman membuat adonan, belajar dulu upaya setengah kilo, 1 kilo gitu kan. Yang pertama itu tadi seperti itu ya teman, tepung terigu, mentega itu diberi dikit dulu, kemudian baru pengembang ataupun ragi instan. Nah, coba ini dulu teman. Kalau ini sudah bisa, baru teman-teman mengonsep membuat adonan yang lebih sempurna, yaitu dengan bahan-bahan tambahan lain seperti ada pengempuk seperti itu ya, bahkan susu kan seperti itu, hanya bahan-bahan tambahan. Kemudian pasta dan lagi aroma seperti itu hanya merupakan satu tambahan yang nanti ketika teman-teman ingin itu lebih enak lagi, ataupun kalau kita dibuat usaha otomatis itu menambah cita rasa nantinya, kan seperti itu. Nah, jadi intinya teman-teman ketika ingin membuat roti goreng ataupun odading ini itu sama saja dengan roti-roti biasa seperti donat dan lain-lain. Jadi bahan, coba pelajari dulu bahan-bahan itu teman-teman ya. Jadi tiga bahan itu yang paling pokok adalah tepung terigu, kemudian mentega sendiri, dan pengembang. Gula adalah untuk penambah rasa. Nah, kemudian kalau cakwe apa itu teman-teman ya? Nah, sama halnya teman-teman ya, ketika kita membuat cakwe, cakwe itu kan bedanya hanya terletak di rasa. Kalau odading ataupun roti itu rasanya kan manis. Kalau cakwe tentunya nantinya itu terasa gurih. Sama halnya teman-teman ketika ingin belajar membuat adonan odading ataupun roti goreng ini, sama halnya membuat seperti roti-roti lain ataupun seperti donat,
bakpao dan lain-lain. Cuma cara mengadon inilah yang harus teman-teman kuasai terlebih dahulu. Tidak berbeda dengan roti goreng, bahan utamanya adalah tepung terigu sendiri, kemudian mentega seperti itu ya, dan pengembang ataupun ragi instan yang kita gunakan seperti itu. Nah, sedangkan bumbu-bumbu lain seperti ada penyedap rasa, kemudian ada masako seperti ini ya, bawang, garam itu kan hanya sebagai bahan penambah rasa. Jadi intinya teman-teman ketika ingin belajar membuat adonan itu sebelum kita melangkah ke usaha ya teman, coba teman-teman berkali-kali untuk latihan membuat adonan dengan bahan yang pokoknya saja dulu seperti itu. Jadi antara tepung terigu tadi, mentega, kemudian ragi instan sendiri, agar nanti ketika teman-teman sudah ingin benar-benar membuat adonan untuk ya untuk lebih baik teman-teman ya, untuk bumbu lengkapnya teman-teman sudah tidak kaget, artinya sudah menguasai dan bisa ya, bisa mengontrol antara ketiga bahan ini tadi dan tambahan-tambahan itu agar lebih baik lagi nantinya ketika membuat adonan, terutama biar adonan itu kalis seperti itu, kemudian merata kan. Kalau udah biasa itu tuh teman-teman pasti akan lebih mudah ya teman-teman membuat suatu adonan untuk kita usaha nantinya ya, terutama kita belajar terlebih dahulu. Nah, jadi itu ya teman-teman sedikit kunci yang saya berikan kepada teman-teman semua ketika teman-teman ingin membuat adonan odading ataupun cakwe. Nah, oke, itu saja teman-teman ya, sedikit sharing kita tentang odading dan cakwe ini ketika teman-teman ingin membuat adonan. Dan saya hanya bisa berbagi pengalaman saja, karena kalau konten-konten yang lain artinya teman-teman ya ketika ingin membuat adonan sudah ada di konten saya, kemudian resep ataupun bumbu-bumbu yang akan kita gunakan itu pun sudah ada di konten-konten sebelumnya. Jadi teman-teman tinggal mencari dan menyimak di mana yang teman-teman lebih sukai kan seperti itu ya teman. Jadi lebih dan kurangnya itu adalah satu kekurangan saya memberikan materi ya teman-teman, tetapi itulah dasar yang saya gunakan. Kalau sedikit-sedikit ada perbedaan ketika di konten A atau di resep 1 dan 2 itu mungkin ya namanya saya juga kan apa ya teman-teman, apalagi saya kan tidak selalu usaha di Samarinda ini, kadang saya ke Lampung juga seperti itu, dan kadang-kadang menyesuaikan tempat juga ya teman-teman ketika kita usaha odading dan cakwe ini. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang selalu menyupport channel saya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon dukungannya untuk memberikan subscribe, like, komen bila ada masukan. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi di tayangan-tayangan dan video selanjutnya.